Tidak mungkin bisa sampah di Kota Palembang ini oleh di LHK. Armadanya sedikit, Pak. Kemudian tidak mungkin seluruh orang di LHK itu mau tarik dari rumah ke rumah. Satu kaisar itu, Pak, satu bulannya dulu sampai 700-800 ribu, Pak, kita. 700 sampai 800 ribu? Iya. Dianggap orang pekerjaan paling rendah. Sebetulnya para tukang sampah inilah yang mengumpulkan sampah, membawa sampah ke TPA, tapi masalahnya... Oh, jadi... Oke, Forum Sriwijaya Berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Mari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Forum Sriwijaya Berseri. Teman-teman dari Forum Sriwijaya Berseri Kota Palembang, Pak ya? Dan Sumsel, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini hadir di sini. Saya tertarik dengan mengundang beliau-beliau ini, para teman-teman Ojadi, ya. Beliau adalah orang-orang yang pendiri dari Forum Sriwijaya Berseri. Forum Sriwijaya Berseri ini adalah para anggotanya adalah para tukang-tukang sampah, Pak ya? Iya, betul. Jadi ada penarik sampah. Sudah berapa lama ya, Pak, organisasi ini, Pak Anton? 3 oh ya, tahun. sebentar. Saya kenalkan dulu. Ini Pak Ujang dari provinsi, dari kota. Ketua kota, Pak Anton ketua provinsi dan Saya sekretaris provinsi. sekretaris, dan beliau adalah dari keamanannya, pengurus dari Forum Sriwijaya Berseri. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang punya karya yang besar untuk mempersatukan teman-teman kita, bukan pemulung, Pak ya? Bukan pemulung. Kita terpisah dari pemulung. Jadi kita memang forum ini spesifik khusus para penarik sampah. Contoh yang dari rumah ke rumah, nah, itu masuk di forum kita ya. Penarik sampah, pemungut sampah, dan pengumpul sampah. Jadi terpisah dari yang namanya pemulung. Kalau pemulung kita nggak jelas, ya, jadi kita yang jelas saja. Pak Anton, sejarahnya seperti apa, Pak, bisa terbentuknya ini? Saya dengar udah 3 tahunan ya? Iya, kebetulan alhamdulillah Forum Sriwijaya Berseri ini sudah berjalan 3 tahun. Waktu itu tanggal 20, Pak Sri, kan? Ya, 20 Agustus 2020 kami bersepakat mendirikan Forum Sriwijaya Berseri. Dan pelopor-pelopornya itu pertama Pak Ujang, Pak Bebi, Pak Musodik, kemudian saya. Kami berempat bertemu, waktu itu kebetulan saya pengurus KONI, jadi kami bertemu lah, ngumpul-ngumpul di KONI. Sementara Pak Ujang ini sudah beberapa kali ke rumah. Dia datang ke rumah, Pak? Ke rumah saya. Ini kita cerita soal sejarah pendirian Forum Sriwijaya Berseri, Pak ya. Jadi kita udah berapa kali dia ke rumah mengajak untuk mendirikan ini. Beliau menjelaskan kepada saya bahwa kawan-kawan ini mereka ini Belum punya wadah. Yang bukannya pencari kerja, tapi mereka ini membuat lapangan kerja. Setelah saya pikir, oh benar begini. Mereka bukan mencari kerja, tapi membuat lapangan kerja. Contoh, mereka bawa kawan, mereka buat pekerjaan. Jadi ya kawan yang nganggur tadi diajak. Lari sampah dari rumah ke rumah. Nah, akhirnya saya berpikir, benar menurut Pak Ujang bahwa ini perlu kita wadahi. Lalu saya diskusikan dengan Pak Musodik, dengan Pak Bebi, kami ini akrab kebetulan, sering ngobrol. Lalu kami bersepakat, bagaimana kita? Carilah kami solusi. Bertemulah dengan kawan-kawan advokat kami itu, Pak Elianto, Misna, teman-teman saya Pak advokat itu kan, Misna Hartono, Pak Pandawa, Bebi, Pak banyak lagi kawan-kawan yang lain. Akhirnya kami bersepakat, kami berkumpul, kebetulan kami menggunakan fasilitas KONI gitu, karena di atas ada ruangan itu kan. Jadi kami kumpul bertemu, sepakat akhirnya kami mendirikanlah namanya Forum Sriwijaya Berseri. Menarik. Saya potong sedikit, Pak. Teman-teman yang ada di para pemungut atau pengambil sampah, ini swasta, Pak Anton ya?
Swasta, Pak. Swasta. Jadi dia bukan tergabung di DKK, Dinas Kebersihan Kota. Tidak ya. Beda, Pak. Dan tentunya mereka banyak menghadapi masalah-masalah di lapangan. Wah, iya. Nanti kita bahas. Baik. Story-nya ini Bang Ujang kita, teman-teman Ojadi, beliau ini adalah penggagasnya. Iya, betul. Ya. Ceritakan Kak, ceritakan kisah sedih dan suka. Iya sih, kisah duka. Kok bisa berdiri Forum Sriwijaya Berseri di Palembang, dan ini pertama kali di Indonesia. Kalau saya tidak salah. Betul. Jadi beberapa tahun yang lalu itu sebelum terbentuknya Forum Sriwijaya Berseri, saya sering mendengar keluhan dari teman-teman ini masalah pekerjaan. Ya, tentunya pekerjaan, keluhan di lapangan. Iya. Lapangan dari keamanan, dari macam-macam gesekan lah di jalan. Iya. Setiap kali bertemu dengan tempat-tempat yang berbeda, mereka selalu cerita kepada saya. Ya, pada saat itu saya berpikir, kenapa harus ke saya? Saya mulai berpikir, saya harus cari orang, cari salah sosok yang bisa mengayomi, membantu. Akhirnya saya cari, akhirnya ketemulah nama beliau, Pak Anton. Pak Anton, Pak Musodik, dan Pak Remi. Kenapa pilih Pak Anton? Bukan ke wali kota atau ke gubernur waktu itu, Pak? Saya gini, Pak. Jadi saya sadar untuk menyampaikan ke sana itu perlu tangga. Nah, jadi saya mengambil langkah menemui beliau karena saya anggap beliau mumpuni. Nah, jadi pada tanggal itu akhirnya terbentuklah Forum Sriwijaya Berseri. Kita dulu. Jadi ketemu dengan Pak Anton, utarakan langsung diterima? Belum. Lama panjang proses. Jadi waktu itu sempat kecewa, saya menghadap beliau, ya beliau tentunya orang sibuk, nggak langsung ditanggapin, yang kedua nggak ditanggapin, akhirnya sampai menjelang waktu 1 tahun Baru ditanggapin, saya desak, tolong bantu. Mungkin Pak Anton bilang gini, Pak Ujang ini cuma mau cari uang kali Pak ya, buat organisasi atau digunakan untuk kendaraan partai mungkin ya. Mungkin begitu Pak ya? Bukan begitu Pak? Jadi waktu itu kita berpikirnya begini Pak, saya tidak punya dasar pengelolaan sampah ini Pak. Saya bingung kan, mau saya apakan ini? Mau dikemanakan ini? Ya? Organisasi nih Pak ya? Iya, kalau ini saya tampung Pak. Ya terus terang saja, FSB ini organisasi sosial ini saya Pak. Ya. Akhirnya kan ya berjalan waktu ya beban ini Pak. Mulai dari segala macamnya. Lalu saya diskusikan dengan Pak Musodik, dengan Pak Bembi. Bagaimana kita nih? Ini masalah kaum yang termarginal ya, yang paling rendah lah. Ini pekerjaan yang paling rendah, paling kotor. Dianggap orang pekerjaan paling rendah. Sebetulnya para tukang sampah inilah yang mengumpulkan sampah, membawa sampah ke tempat TPA, tapi masalahnya tidak sesederhana itu Pak ya? Iya. Tanpa mereka, pemerintah kan kesulitan Pak. Betul. Hanya saya berpikir, minta pendapat dengan Pak Musodik, dengan Bembi. Kami ini sering bertiga Pak, diskusi. Kita beginikan. Nah, saran mereka ini saya tampung. Lalu saya pikir, kebetulan Pak Ujang ini kan kesulitannya untuk ke urusan administrasi, ke atas segala macam, beliau agak kesulitan. Nah, kebetulan saya dengan Harno itu teman akrab, Pak Wali kan, yang lain-lain juga saya kenal kan, betul kan. Lalu saya coba, setelah berjalan, wah memang benar nih Pak Musodik, ini dinas sosial gitu kalau gini. Ya, di mana-mana orang kan bukan dari kalangan menengah ke atas. Iya. Dan ini perlu biaya kan Pak. Iya. Sampai saya buatkan SK Kumhamnya segala macam, perizinan ke Kesbangpol provinsi, semua. Saya daftarkan semuanya, saya urus, berjalan.
Alhamdulillah berjalan. Ketika berjalan, Pak, waduh, suka dukanya banyak, Pak. Ya, gimana kita, Pak ya? Mereka ini pendidikan mereka rendah, Pak. Jadi perlu sekali kesabaran. Luar biasa. Kalau Pak Febi ini sering senyum-senyum. Keluhannya ini, keluhannya itu. Begitu saya masuk setahun pertama, Pak ya. Setahun pertama itu, mumet, Pak. Alhamdulillah ini berjalan waktu keluhan-keluhan mereka yang tadinya banyak pembayaran liar dari mobil-mobil pengangkut segala macam, makanya kita atasi, kita diskusikan dengan dinas yang berkaitan dengan Pak Wali segala macam. Ya alhamdulillah berjalan, mereka sekarang banyak mudah-mudahan. Ada anggota Pak ini berapa sekarang anggota kita Pak? Nah ini Pak sekretarisnya. Pak. Jumlah seluruh anggota? Anggota kita kurang lebih hampir 200 ya. Kota dan provinsi? Ya, kota dan provinsi, dan itu mungkin kalau katakanlah 150 lah rata-rata. Kalau satu anggota itu kira-kira mengambil atau memungut sampah 100 sampai 200 rumah tangga, artinya jangkauan anggota kita yang membersihkan sampah di rumah tangga itu ya kurang lebih 150 kali berapa itu kali 100 ya, kalau ambil rata-rata 100 rumah tangga, jadi 15.000 sampah rumah tangga itu anggota kita yang memungut Pak, dipungut dibawa ke tempat pembuangan. Jadi per bulan 15.000 Pak? Kurang lebih 15.000 rumah Pak. Per rumah ya? Ya, 15.000 rumah. Murah ya untuk kebersihan rumah Pak ya? Bukan Itu jumlah rumah tangga ya. Jumlah rumah tangga yang mereka kelola. Jumlah rumah tangga yang mereka ambil. 15.000. Sampahnya yang itu 15. Per bulannya? Per bulan bervariasi Pak. Variasi. Ada yang 20, ada yang 25 satu rumah. Ya rata-rata hasil mereka. Rata-rata mungkin 800 rupiah lah sekali jasanya ngambil sampah itu Pak. Satu kali nggak sampai 1.000 rupiah. Nggak nyampe. Sampai sampah. Proses. Nah, Kak Ujang, ada cerita menarik saya dengar kemarin ketika mau buat forum ini. Latar belakangnya, behind the scene terbentuknya Forum Sriwijaya ini. Tadi kan baru pembukaan normatif gitu. Ini kenapa bisa buka ini? Dari anggota kah atau memang ini ide dari Pak Ujang? Ini sebenarnya ide. Jadi apa? Saya tertarik ini, Mas. Jadi tertariknya apa? Mereka suatu pekerjaan yang liar, yang tidak tersentuh hukum dan juga tidak tersentuh kesehatan. Jadi, kalaupun mereka bekerja, di saat mereka bekerja ada kendala ataupun sakit, mereka tidak ada bantuan untuk kesehatan. Sedangkan mereka bekerja tidak ada BPJS. Tidak ada BPJS, salah satunya gitu kan. Jadi memang mereka bekerja murni dari penghidupan untuk membutuhi keluarga. Di situ saya tertarik. Akhirnya saya mengajaklah dari Bapak ini, dan alhamdulillah responnya cukup baik. Juga secara pribadi mungkin saya berterima kasih pada Pak Anton, Pak Musodek, dan Pak Febi. Tanpa mereka saya rasa saya bukan apa-apa. Mustahil untuk buat organisasi ini berjalan. Karena yang kita hadapi ini, mohon maaf, dengan latar belakang dan background yang sangat berbeda. Terkadang ini mungkin Pak Musrik bisa jelaskan sedikit. Secara kita berbicara aja, kita perlu bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang harus selera mereka. Tapi alhamdulillah sejalannya waktu mereka mulai menimbulkan rasa kebersamaan. Dengan ada forum ini, saya sangat berharap teman-teman untuk selalu menjaga kekompakan. Kemarin saya dengar ada cerita para tukang sampah ini bawa motor Kaisar rame-rame ke rumah Pak Ujang. Iya. Gimana itu ceritanya? Jadi gini, itu sebelum Forum Sriwijaya Berseri dibentuk, sekitar 4 tahun yang lalu lah. Jadi mereka rame-rame ke rumah
ke rumah membawa angkutan sampah. Wah, saya kaget toh, kan masih pagi, masih jam 6 pagi. Istri bangun nih, ada apa ini? Banyak tong sampah di rumah kita. Terus kaget. Saya kagetnya bukan kaget mereka datang. Kalau mau bikin kopi, wah banyak sekali. Akhirnya saya tanya, ada apa ini? Kami kesulitan buang ke TPA. Jadi sampah yang sudah dikumpulkan di Kaisar kesulitan buang ke TPA. Buang ke TPA. Oh, Banyak permasalahan di TPA. Masuk itu kan. Akhirnya saya bicara lagi, oke lah, saya tampung, saya berjanji akan carikan solusi. Nah, mungkin dari situ mulai saya berpikir, mereka memang butuh sosok, butuh wadah, butuh payung. Yang itu saya cari sosok. Jujur aja mungkin Mbak Eri, kalau untuk di Palembang banyak orang-orang hebat, orang-orang intelektual kan. tapi tidak terpikirkan buat ini. Mungkin salah satunya gitu. Saya meragukan jiwa sosial. Oke. Nah, makanya saya pilih beliau. Saya tahu beliau dari cukup lama kan. Track record Pak Anton. Iya, itu. Jadi saya cari. Oh, ini harus Pak Anton yang menang. Karena ini bukan organisasi profit, Tuh, ya kan? Bukan yang mencari keuntungan. Ya. Bukan Sosial kita makan. benar-benar ini organisasi sosial, ngumpulin para tukang sampah dalam satu wadah agar terorganisir, agar mereka ada perlindungan. Iya. Banyak masalah Pak, saya dengar di lapangan nih, Ya, jadi begini Pak. berhadapan dengan masyarakat atau pas di Setelah jalan. kita berdiri, mereka mulai mengungkapkan permasalahan-permasalahan. Lalu kita tampung. Apa masalahnya Pak? Permasalahan mereka ini kebetulan pertama masalah berkaitan dengan hukum, kemudian keamanan. Nanti kalau soal pengalaman di lapangan bisa lagi ke Pak Bemi, pusing dia ngurusin. Jadi kebetulan kita ini kawan-kawan advokat ini bersepakat membantu kita. Masuklah mereka dan mereka minta bidang hukum di Forum Sriwijaya Muslim. Nah, di situ kawan-kawan dari bidang hukum ini melindungi mereka, memayungi mereka. Alhamdulillah beberapa kali kejadian kawan-kawan advokat ini, termasuk Pak Misnan, Pak Misnan, Pak Elianto, mereka turun Pak ke lapangan. Alhamdulillah syukur teman-teman baik saya ini. Cek ke lapangan. Iya, begitu mereka ada masalah, mereka sanggup meninggalkan kerja mereka dan turun ke lokasi, Pak. Iya. Yang tadi saya pikir kan ya mereka kelas-kelas begitu kan, saya pikir cuma mau nempel nama, ikut di organisasi, ternyata alhamdulillah mereka punya jiwa sosial yang tinggi, Pak. Akhirnya mereka lindungi, setiap permasalahan mereka lindungi. Nah, begitu juga permasalahan di lapangan, ada yang ya macam-macam lah namanya di lapangan kan, ada yang emosian, ada yang Ini sampah dibuang kemana Pak? sampah itu dari rumah ke rumah mereka tarik ke TPS. TPS, nah di TPS itu kan ada mobil, Betul. mobil pengangkut itu. Iya. Nah, mobil ini banyak masalah, Pak. Masalahnya Mereka ini satu kaisar itu Pak, satu bulannya dulu sampai 700 ya, 700 ribu Pak kita. 700 sampai 800 ribu. Iya, bayangkan Pak, dari rumah ke rumah 15-20 ribu, paling tinggi 25 ribu. Jadi berapa rumah mereka itu uang untuk membayar mobil itu tadi? Setiap kali buang. Iya, kalau tidak mereka nggak mau ngangkut. Nah, akhirnya kita cari solusi sama Pak Bebi, Pak Masodi, kami berempat, kami datang ke Dinas Lingkungan Hidup, ya Laka. Nah, begitu kita bercerita, kebetulan kita kenal mereka juga bahwa mereka ini kita payungi. Nah, kemudian kawan-kawan dari Biro Hukum turun. Kalau tidak, kami akan somasi. Yeah. Akhirnya ada perubahan. Retribusi liar ini tadi berkurang. Yeah. Jadi banyak kemudahan mereka. Itu permasalahan. Ada permasalahan yang ya karena nakal segala macam menurut warga ya
saudara kita ini. Jadi sekarang buangnya ke TPS? TPS Pak. Ke TPS ya? Dari TPS alhamdulillah. Dan masih dipungut biaya lagi? Masih ada, tapi ya sekedar uang rokok lah. Bensin lah ya. Gitu kan, biasanya kan sopirnya kita juga ngerti juga Pak. Iya. Dia nunggu kan, lamar situ kan. Nah, sekedar kalau dia yang wajar-wajar memintanya, kami sepakat boleh. Boleh. Tapi yang wajar Pak. Iya. Kan, kalau sampai 700-800 ribu, berapa rumah itu Bang? Pak Sodik, Nah itu. ya, buka-bukaan sedikit Pak. Berapa penghasilan per tukang sampah tuh Pak? Biar teman-teman tahu. Mereka tuh gajian berapa? Jadi kalau begini. satu rumah 20 Jadi ribu. begini Pak, saya jelaskan dulu mungkin beda tukang sampah dengan pemulung. Baru nanti kita Iya. bicara penghasilannya. Oh beda, ini beda. Kalau pemulung Pak, dia hanya mengambil sampah yang masih bisa dia jual. Kalau Itu pemulung, dia nggak peduli sampah yang lain, dia nggak peduli, dia cuma ambil sampah yang bisa dia jual, ya, yang bisa diolah dan bisa dijual lagi. Nah, kita adalah memang sebuah organisasi yang menaungi anggota kita yang mengangkut, mengambil dan mengelola sampah. Artinya ada sampah juga yang bisa dimanfaatkan untuk bisa didaur ulang dan bisa ya kembali dijual, ya. Nah, apa jenis sampahnya saya kira nggak perlu saya jelaskan. Jadi kalau mengenai penghasilan tadi seperti saya katakan bahwasanya satu rumah tangga itu rata-rata 25.000 Pak. Jadi kalau dia ngambil di 100 rumah tangga itu cuma 2,5 juta. Operasional dia untuk mengambil 100 rumah tangga itu paling tidak perlu BBM ya, perlu biaya-biaya lain dan juga ada retribusi Pak yang harus dibayar apalagi di TPA. Di TPA itu memang itu retribusi yang ada perdanya memang diatur oleh pemerintah. Setiap buang sampah ke sana itu kalau untuk roda 3 itu 5.000, kalau roda 4 itu 10.000. Artinya ya, penghasilan yang dia dapat dari rumah tangga itu ya saya kira balance lah Pak antara operasional cost-nya dengan penghasilan dia ya. Nah, jadi harapan mereka tadi Pak dari sampah yang bisa dimanfaatkan lagi untuk bisa dijual. Nah, jadi itulah sekedar tambahan mereka. Jadi kalau 100 rumah tangga dia dapat 2,5 juta dari rumah tangga yang diambil, ditambah nanti ya katakanlah mungkin dapat 500 atau 1 juta satu bulan dari sampah yang bisa dia manfaatkan untuk dijual, itu rata-rata 3,5 juta. Jadi paling-paling kalau operasional dia satu hari itu 50.000 Pak, ya paling net 2 juta lah satu bulan Pak. Itu pun itu pun kalau tidak dikenakan biaya lagi di TPS. Nah, kalau sekarang di TPS ya, kalau di TPS sekarang ya sudah sukarela mereka sama-sama karena mereka juga kadang-kadang minta bantu dengan truk sampah tadi untuk mengangkut sampahnya ke atas truk Pak. Ya kita maklum. Ya kan kalau mereka sendiri ngangkut agak sulitan. Nah, Palembang ini kan kota yang banjir Pak, kota yang paling banyak sampah. Iya betul. Ya kan Pak. Kalau tidak dibantu dengan para tukang sampah yang swasta ini, ya akan luar biasa sekali sampai bertumpuk di tiap-tiap gang, tiap-tiap lorong gitu Pak ya. Pasti Pak, pasti. Jadi harapan kami Pak sebenarnya. Waktu kita sering ketemu dengan DLHK di dinas, waktu zamannya Pak Alek ya, Alek. Waktu zaman Pak Alek itu komunikasi kita sudah bagus, dan mereka sudah ngasih ke sini kita mau dijadikan kemitra, karena memang beliau perlu Pak. Tidak mungkin bisa sampah di kota Palembang ini oleh DLHK. Armadanya sedikit Pak. Kemudian tidak mungkin seluruh orang DLHK itu mau tarik dari rumah ke rumah. Logika enggak? Kalau tanpa kita. Nah, jadi kita minta keringat. Itu sudah bagus Pak. Nah, berganti dari Pak Alek ke kepala dinas yang baru, ya beda-beda pemikiran. Jadi kita agak tersendat lambat. Itu permasalahan. Harusnya mereka itu DLHK itu berterima kasih dengan kita itu, dan mereka harus memanggil kita mestinya, bukan kita terus yang mendatangi mereka, karena kita ini membantu pekerjaan mereka. Hubungan
PSB dengan LBK sekarang lancar? Di LHK, ya geli-geli gatel lah. Bang Bambi dari pengalaman keamanan. di lapangan Iya. banyak ya Pak. Aman Bang. Dan untuk sekarang ini aman. Aman ya, yakin lah kalau sama Bang Bambi ya. Banyak masalah Bang Bambi ya. Palembang ya. Kalau untuk di lapangan masalah anggota PSB ini banyak permasalahannya, bermacam-macam lah. Luar biasa. Jadi bapak-bapak beliau-beliau ini orang yang benar-benar mengabdikan hidupnya untuk membantu masyarakat ya, terutama para tukang-tukang sampah swasta. Tapi ada yang aneh di sini saya lihat. Bang Bambi kalau keamanan hitam oke lah. Ijo-ijo oke Pak, ijo-ijo ya. Ini merah sendiri. Saya yakin jangan-jangan ini beda bendera Pak partainya. Begini saya ceritakan. Kenapa yang ini merah Pak? Jadi Pak Ujang ini ketua kota. Sekarang sudah ke provinsi dia kan sudah, karena sudah kita anggap yang kota ini sudah bisa mandiri, jadi kita sudah kasih keleluasaan untuk mereka sendiri. Jadi kita sudah tunjuk yang ketua yang baru Pak Ujang ya. Betul. Jadi untuk kota kita Pak Ujang merancang seragamnya seperti ini. Oh, kota merah. Oh, ada lambang kotanya. Betul. Bukan pesan politik lah ya. Saya kira beda partai Pak. Sementara Iya, mau- kita provinsi koordinator dari kawan-kawan bidang hukum merancangnya seperti ini. Jadi terima kasih, ini semua hasil pemikiran dari kawan-kawan Pak. Keren, Bukan saya, keren. Pak. Keren Pak. Jadi bukan kita ada pesan politik, tidak. Jangan hijau, merah, Iya. oh tidak. Iya, ada. Gimana Pak Ujang? Jadi ada sedikit perbedaan mungkin kalau di merah, merah itu mungkin identik dengan muda. Iya. Kalau itu mungkin tua lah. Tua gitu ya. Jadi ada jenjang kecil dan besar. Mungkin itu aja. Iya. Kalau mereka ini ada baju dinas Pak istilahnya. Oh iya, Kalau- anggota ada baju dinas? Ya, kalau hari-hari, mereka ini belum seluruhnya. Belum seluruhnya. Iya, maklum lah kita, ya urun-urunan lah gitu Pak. Mereka ini kita cari-cari ke Swadaya lah sendiri. saya lah. Iya. Jadi kita berapa ada kita beri dulu kan. Jadi kita ini ada, kalau mereka ini ada istilahnya kalau siang itu Pak, ini jam dinas. Jam dinas. Jam sekarang ya? Iya, Jam jam dinas ya. Jam-jam 8 sampai jam kalau 4 sudah sore. ke TPA itu jam lembur. Ngantri di Iya, kayak benar, gitu kan, benar. Pak. Nah, di lapangan itu mereka ada kaos hitam, tangan panjang. Hitam, ada cap forum Forum Sriwijaya Berseri. Jadi kita gue lah ada sedikit-sedikit kita bagikan, ada bersumbang-sumbang lagi. Sebetulnya forum ini ya, perlu donatur sebetulnya. Iya. Karena ini sosial, bukan organisasi profit. Bukan profit Pak ini. Jadi kita ini pembinaan ini Pak, terutama Pak Bambi ini banyak saya suruh berkomunikasi dengan pemerintah daerah, kemudian mereka sering ke Pemda segala bentuk komunikasi. Kita ini Pak termasuk keluarga mereka. Iya. Jadi keluarga mereka ini istri, anak mereka yang itu kita ajukan ke dinas sosial untuk adakan pelatihan menjahit atau salon kan, untuk membantu ekonomi suami tadi. Nah Pak, kalau para anggota ini sakit gimana Pak? Ada BPJS atau Begini, bagaimana? Tadinya kita sudah mau mempersiapkan itu dan BPJS sudah welcome sekali dengan kita, Pak. Tapi karena kita ini gimana Pak? Kita ini susah Pak menjelaskan dengan anggota itu. Kita ini ada kesepakatan mereka iuran 20.000 per bulan. Uang itu digunakan untuk mereka tadi Pak. Kalau ada musibah, ada yang misalnya ada yang kawinan atau kita boleh tidak. Jadi sampai sekarang belum ada BPJS. Belum Pak. Mereka ini rata-rata masih karena ada KIS sampai sini. Jadi mereka itu masih ke situ kan. Karena BPJS kan mereka harus ada pembayaran kan. Kalau KIS gratis Pak ya? Ya.
kalau KIS. Kalau KIS ada ya. Iya, mereka rata-rata kita suruh KIS. buat KIS. Kita bantu lah kalau mereka yang enggak itu kita bantu. Banyak kita sosialisasikan masalah KIS. Kalau BPJS Pak sampai hari ini belum, dan BPJS sudah berapa kali Ya, kita mungkin saya bisa tambahkan sedikit menawarkan. Ya. Silakan Pak Dik. menyangkut BPJS ketenaga kerjaan barangkali ya. Tenaga kerja. Satu, di BPJS ketenaga kerjaan itu hanya si pekerja Pak. Nah, dan itu juga mereka dikenakan apa ya? Katakanlah mungkin semacam premi barangkali ya di BPJS, dia harus bayar tiap Ada bulan. iuran ya. Iya, ada iuran tiap bulan, dan itu yang ditanggung hanya pekerjanya. Jadi bukan satu keluarga. Nah, itu yang hitung-hitungannya ya. BPJS itu menghitung minimal orang yang punya penghasilan 2,5 juta per bulan. Bisa masuk BPJS ketenaga kerjaan. Nah, sekarang kita ini kan tenaga kerja informal Pak. Apa bukti dia punya penghasilan 2,5 per bulan? Itu nggak ada Pak. Betul. Iya, ke rumah Pak Heri ngambil 25.000, nggak ada Pak itu. Tidak ada slip gaji. Nggak ada Pak. Itu Hah? susah nih, gitu. Jadi ya saya kira kalau memang percaya dan kemudian preminya itu diperkecil, katakanlah mungkin hanya 1%, jangan sampai 4% ya, kali 2,5 juta, 100.000 itu berat Pak. Jadi kalau 1% atau 0,5%, ya nilainya kecil untuk tenaga kerjaan mungkin segera terlaksana. Ya khusus untuk beliau-beliau para anggota mungkin ada kebijaksanaan ya. Iya. Gitu. Nah, Pak Anton, ini kan organisasi yang pertama kali di Indonesia mungkin Pak. Forum Saya rasa iya. untuk pertama kali ya. Iya, saya rasa iya. Mungkin jadi percontohan atau ada provinsi lain yang sudah menanggapi ini untuk membuat hal yang sama? belum pernah kita cek. Belum pernah terdengar Kita ya. cek ya, tapi kita dengan ikhlas, dengan tulus kita terus berjalan, apapun resikonya, karena menurut kawan-kawan ini sekali kita melangkah maju terus, apapun resikonya, itu saja. Jadi kita tidak perlu bahwa kita ini yang pertama di Indonesia atau gimana. Yang jelas tujuan kita bagaimana mereka bisa sejahtera, kalau kaya tidak. Iya. Kalau mereka sejahtera, keluarga mereka Cukup lah ya. cukup kan kita beberapa kali kerjasama dengan kementerian Pak Wilbur. Ada Kementerian Lingkungan Hidup. Kita dapat proyek apa itu? Botol-botol itu? Filter untuk Filter, air bersih, kata Pak. untuk septic tank. Iya. Cuman karena teman-teman ini bukan pemulung, Pak, jadi agak kesulitan. Karena harus botol itu disusun, Mas air marah. harganya lumayan Pak, harganya waktu itu. Sempat itu ada beberapa yang sudah buat, tapi mereka kesulitan karena mereka bukan pemulung Pak. Jadi, Iya. kalau ada itu kan buat harganya lumayan waktu itu Pak, dari Kementerian Lingkungan Hidup itu. Pak Ujang, ada yang mau disampaikan ke teman-teman semua anggota atau masyarakat lah? Iya. Kalau saya secara pribadi mau mengajak ke masyarakat ataupun pemerintah kota, saya sangat berharap sekali kiranya bisa membantu teman-teman ini, karena menurut saya teman-teman ini salah satu pekerjaan yang sangat luar biasa, Mulia. Jadi kadang mereka mengambil sampah dari rumah ke rumah, mau buang ke TPA, kadang pulang sampai jam 12 malam. Ya, Jam 5 subuh udah keluar lagi. Saya berharap kepada pemerintah dan juga teman-teman ada teman-teman yang lain bisa bekerja sama Forum Sriwijaya Pusri pada khususnya, untuk mari kita berdiskusi. Karena menurut saya mereka teman-teman ini juga menunjang program pemerintah. Iya. Jadi kalau ketemu di jalan kasih minum lah, woi. Iya, betul. Dan satu lagi yang mungkin saya harus bisa jelaskan, berdirinya Forum Sriwijaya Pusri ini bersama Bapak ini bukan suara saja yang harus kami keluarkan, sewaktu-waktu kami bisa mengeluarkan isi uang dan dompet. Keluar sendiri. Saya ambil contoh kecil, Resiko. mau bikin Cap organisasi. Ini contoh kecil. Ayo Pak Pusri. Ayo. Berapa? 75 ya? Bagi 2.
Cika-cika lah ya. Yang menarik di sini. Cika-cika. Jadi bukan kita menghasilkan, dulu kita harus siap. Makanya dari awal saya pilih mereka-mereka ini. Saya paham jiwa mereka. Menarik sekali teman-teman Ojadi semua ya, dari bapak-bapak dari Forum Sriwijaya Berseri. Anton, ada yang mau untuk para ini Pak, teman-teman di luar provinsi? Ya. Atau jadi pemerintah ini khususnya agak lebih mensupport? Kebetulan hari ini kita diajak berdiskusi sama Ojadi. Ojadi. Alhamdulillah saya dalam tempat ini ingin mengucapkan terima kasih, dan kami pernah mau dijadikan mitra dari Binmas Polda Sumatera Selatan, dan mereka telah memberikan bantuan kepada kami Forum Sriwijaya Berseri, kemudian kepada pemerintah provinsi juga saya terima kasih, dari dinas sosial gitu ya, kawan-kawan dibantu, ada bantuan sembako, terima kasih. Kemudian kepada kawan-kawan pengurus yang lainnya saya berterima kasih selama ini. Pada hari ini saya sampaikan ucapan terima kasih saya kepada kawan-kawan yang rela mengorbankan dana pribadi segala macam demi untuk Forum Sriwijaya Berseri ini. Saya mengucapkan terima kasih dan luar biasa sekali kepada dinas-dinas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kebersihan. Saya mohon agar kiranya memperhatikan mereka-mereka ini, karena mereka-mereka ini butuh perlindungan, butuh bantuan mereka ini. Mereka adalah manusia seperti kita juga, Pak. Mereka butuh perlindungan, butuh bantuan, butuh kehidupan. Jadi jangan dianggap mereka itu kaum yang rendah terus, Pak. Hargai mereka. Saya rasa itu. Terima kasih. Thank you Pak Ketua, Pak Sekretaris. Terima kasih. Sukses dengan Forum Sriwijaya Berseri. Amin. Kedepannya mudah-mudahan kerjasama dengan para pihak-pihak terkait akan lebih ditingkatkan lagi. Sampai ketemu lagi di next berikutnya. Untuk Anda silakan sub, like, dan komen untuk berkomunikasi dengan pihak. Nanti beliau-beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sampai ketemu ya di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.